meneduhkan. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Selamat ulang tahun buat teman-teman di Ngaji Filsafat. Semakin banyak santri yang bertemu dengan jodohnya. Banyak pelajaran yang menjernihkan pikiran kita. Terima kasih Ngaji Filsafat. Sehat terus, Dr. Faiz. Tidak melihat sesuatu itu secara subjektif, tapi lebih objektif. Ya, dulu ketika kami memulai untuk menggelar ngaji filsafat ini, ya, kira-kira dulu tahun musyawarah-musyawarahnya, ide-idenya itu muncul antara tahun sebenarnya sudah lama ya, karena saya dulu kebetulan pernah mengambil mata kuliah filsafat umum di Fakultas Usuluddin yang diampu oleh Pak Fahrudin Faiz. Kalau nggak salah itu tahun 2003 apa 2002 ya, kalau salah 2003 lah itu. Nah kemudian walaupun saya jarang masuk ya, karena sering ada di luar kelas itu, saya lihat dan ikut kuliahnya itu kok enak sekali. Waktu itu saya ingat Pak Faiz itu menjelaskan filsafat Immanuel Kant. Saya membaca buku sejarah filsafat barat, membaca buku apa saja terkait filsafat, itu harus berkerut-kerut gitu. Ya maksudnya kerut-kerut itu ya pusing dan juga kadang sering nggak paham. Tapi ketika dijelaskan oleh Pak Faiz di kelas, saya paling ingat waktu itu membahas pengetahuan a posteriori, sintetik, a priori dan macam-macamnya itu ya, itu kok enak sekali gitu. Usianya 63 tahun, menulis 140 kitab. Nah, sejak itu saya mikir, itu tahun 2003, saya mikir gini, ini orang ini kok bagus sekali kalau ngomong, menjelaskan filsafat. Kayaknya suatu ketika perlu dibuatkan forum ini, orang seperti ini gitu. Itu 2003 gitu. Nah, ketika saya menjadi takmir di Sudirman ini 2005 akhir, sampai dengan ketika saya melanjutkan kuliah S2 itu 2011, 2012. Nah, di 2012 itulah ada ide, saya menggulirkan ide kepada teman-teman untuk membuat kajian yang di tempat lain itu belum ada. Dan saya waktu itu masih ingat tentang rencana saya kurang lebih 9 tahun sebelumnya itu, ketika saya ngambil mata kuliah filsafat umum. Akhirnya muncullah upaya untuk membuat kajian filsafat. Ya. Yang orang yang diundang pertama kali itu mengisi materi adalah Pak Fahrudin Faiz. Saya sempat 2-3 kali pertemuan dengan beliau, ikut bimbingan skripsi gitu. Nah, ketika saya undang ke Masjid Sudirman tahun 2013 awal itu, tanggal 21 April itu kalau nggak salah, hari Ahad itu Pak Faiz datang itu, menurut saya beliau lupa dengan saya gitu. Jadi nggak ingat dan juga nggak tahu nama saya itu ya seperti ini gitu. Dan kemudian setelah forum itu muncul keinginan kami untuk membuat ngaji filsafat secara rutin setiap pekan atau setiap bulan atau apalah, intinya Pak Faiz berkenan untuk mengisi ngaji filsafat. Nanti bisa jadi masalah. Ya, ini adalah buletin Masjid Jenderal Sudirman. Di belakangnya tertera bentuk kegiatan yang kami laksanakan. Di tanggal 21 April 2013, ini kita pertama kali mengadakan ngaji filsafat. Tapi waktu itu kita masih mengadakan ngaji dalam 3 sesi. Jadi mulai dari pagi, siang, sampai sore dengan 3 pembicara. Salah satunya adalah Pak Fahrudin Faiz yang mengisi filsafat umum. Kemudian ada Dr. Ahmad Zubaidi yang mengisi tentang filsafat barat.
kemudian ada pengantar filsafat Islam oleh Ustadz Sofwan. Nah, karena memang kajian filsafat itu tidak selesai dalam satu kali pertemuan, dan ini pun teman-teman yang mengikuti kelas awal di ngaji filsafat ini ya jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Akhirnya karena kajian filsafat itu tidak selesai dalam satu kali pertemuan, akhirnya kita bikin lagi kelanjutan dari ngaji filsafat. Cuma yang menjadi pembicara hanya Pak Faiz. Kemudian nggak berapa lama jalanlah ngaji filsafat, dan datangi ya paling tidak ya orang 5, 6, 10, 20 gitu. Yang teman-teman kita sendiri kita ajak datang ke masjid untuk ikut ngaji filsafat dengan iming-iming ada kopinya, ada makan-makannya gitu kan. Itu kan orang seneng. Saya waktu itu melihat yang datang kurang lebih ada 60-an orang. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari santri ngaji di MJS. Kalau nggak salah itu sekitar 10 tahun. Saya masih ingat tahun 2013 dulu ketika masih ngaji di MJS, karena ada program yang memang kebetulan saya suka, itu ngaji mocopat. Dan waktu itu ngaji mocopat sudah tidak dilanjutkan, dan saya tahu ada informasi untuk ngaji filsafat, akhirnya saya ikut-ikutan. Dan kalau awal-awal dulu masih sedikit karena di kelas itu, tapi seiring berjalannya waktu jadi semakin banyak. Dan kalau seingat saya awal-awal itu yang perempuan masih 2 orang, 3 orang kayak gitu. Ya kira-kira gitu ya, ngaji filsafat itu intinya kami ingin sebuah kajian yang belum pernah ada dilakukan di berbagai tempat. Nah, gitu. Dan terdetiklah ngaji filsafat itu. Dan ternyata itu disukai orang gitu. Nggak tahu juga. Padahal dulu optimis yang datang sedikit. Nah, gitu. Jadi kalau orang mengatakan pesimis, enggak, kami optimis yang datang sedikit. Selama beberapa tahun seperti itu, di saat saya menaruh cinta yang lebih dalam sampai saat itu masyarakat beranggapan bahwa saya ini membawa ajaran sesat. Nah, akibatnya apa yang awal-awal dulu juga ada sesi kemasan ngajinya, itu adalah ada sesi tanya jawab langsung di akhir kajian. Setelah Pak Faiz menyampaikan sekitar 2 jam, ada sesi tanya jawab dari peserta atau santri ngaji. Nah, cuma kadang pertanyaannya itu berbeda dengan pokok pembahasan. Nah, lama-lama kemudian akhirnya nggak ada juga yang bertanya. Kemudian sesi pertanyaan itu mungkin hanya terjadi di kelas. Nah, dulu memang kita melaksanakannya di kelas, dari satu ruang, satu lokal, kemudian semakin banyak, terjadi 2013 sampai 2014. Nah, kemudian setelah makin banyak yang tahu, kemudian pindah tempat di masjid. Di masjid pun posisinya masih di sebelah selatan, jadi belum di tengah. Nah, mungkin kalau bicara tentang perkembangan itu, awal dulu kita mempublikasikan selain lewat buletin itu masih pakai SMS dulu. Dulu kan masih zaman-zaman itu kan masih mengirim 3 SMS kemudian dapat bonus 10. Nah, media itu yang kita manfaatkan. Selain juga teman-teman yang datang itu kita saji betul, jadi tidak hanya minum dan
ngopi gitu, tapi ada snacknya juga ya, kadang-kadang ada makannya juga. Teman-teman yang ikuti ngaji ini kan kemudian semakin tahu, tapi tahunya itu memang hanya sebatas lewat media sosial. Media sosial kita dulu ada Facebook yang awalnya kita pakai untuk mempublikasikan ini. 3 kali kayaknya kita sudah kehilangan Facebook. Akhirnya di 2017 kita bikin web, kemudian bikin YouTube. Nah dari situ mungkin teman-teman itu lebih mengetahui, oh ternyata ada kajian filsafat di Masjid Jenderal Sudirman. Perkembangannya yang paling memungkinkan itu ya memang karena dampak dari ini, kan banyak itu yang meminta izin untuk mempublikasikan ngaji filsafat. Nah, dari media itu ya yang kemudian membantu memberi efek terhadap orang-orang yang ingin belajar filsafat. Akhirnya mereka bisa datang di Rabu malam Kamis di Masjid Jenderal Sudirman. Jadi lewat dari media itu yang kemudian meresonansi, oh ngaji filsafat ini ternyata dia rutin dan bisa diikuti oleh teman-teman yang ingin mengikuti kajian. Pada awalnya ngaji filsafat itu didistribusikan atau disebarluaskan berupa rekaman audio dan PowerPoint. Dulu diupload di online storage atau cloud gitu. Untuk kemudian linknya disebarluaskan melalui Facebook. Untungnya dari awal ngaji filsafat teman-teman itu sudah punya kesadaran untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di Masjid Jenderal Sudirman ini. Salah satunya yang ngaji filsafat berupa rekaman audio lalu diupload seperti itu. Mulai tahun 2017 dengan maraknya gadget Android dan berimbas ke penggunaan YouTube, kami merubah atau menambah sebaran media kami melalui YouTube dimulai sekitar bulan Juli tahun 2017. Bagi pendengar yang mungkin baru di MJS Channel mungkin akan bertanya-tanya, kenapa di edisi awal kualitas rekaman audionya sangat minimalis sekali. Buang air aja dibayar ya untuk makanannya Lele. Cuma ya itu teman saya dengar sih, saya ke sana disuruh buang air di kolam Lele itu jadi. Karena memang dari dulu sumber daya kami juga minimal untuk mendokumentasikan kajian-kajian yang ada di masjid. Jadi dari segi alat dan juga dari segi sumber daya manusia juga terbatas. Makanya kami mohon maaf jikalau rekaman-rekaman di era awal ngaji filsafat bagi yang pendengar baru mungkin kualitasnya tidak begitu bagus. Dengan semakin meningkatnya atau semakin berkembangnya, semakin dikenalnya ngaji filsafat di YouTube terutama, banyak pihak-pihak yang ikut mengelola, baik mungkin secara resmi yang berizin kepada kami dan mungkin secara ilegal atau tidak berizin kepada kami. Sangat banyak yang mengolah ngaji filsafat yang sebenarnya secara tidak langsung juga semakin memperluas jangkauan ngaji filsafat. Tapi alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang ingin mengolah ngaji filsafat dan mungkin kajian-kajian lain yang ada di Masjid Jenderal Sudirman melayangkan izin secara resmi ke kami, yang kalau teman-teman memperhatikan di deskripsi video ada, di deskripsi YouTube itu ada keterangan-keterangan itu. Sampai saat ini yang
berizin resmi atau media yang berizin resmi kepada kami itu ada 63 akun media yang izin ikut mengolah rekaman terutama ngaji filsafat yang berupa potongan-potongan ngaji filsafat. Untuk selanjutnya, kami juga menegaskan bahwasanya kami dari Masjid Jenderal Sudirman di akun-akun kami tidak pernah meminta sumbangan atau donasi kepada jamaah. Jadi kalau ada akun-akun yang mengatasnamakan ngaji filsafat atau Pak Fahrudin Faiz malah yang meminta sumbangan, itu bisa dipastikan bukan kami dan bukan akun resmi dari kami. Ini juga mengingatkan semua teman-teman ya, begini kan banyak yang keliru-keliru salah paham. Saya tidak main medsos. Ini diingat-ingat. Saya tidak main Instagram, saya tidak main Twitter, saya tidak main TikTok. Jadi kalau ada Instagram atas nama saya, Twitter atas nama saya pastikan bukan saya. Dan juga banyak akun-akun di Instagram, saya beberapa kali lihat, yang mengatasnamakan Dr. Fahrudin Faiz, itu juga bukan Pak Fahrudin Faiz, karena Pak Fahrudin Faiz tidak bermain Instagram. Beliau cuma bermain di Facebook, itu pun tidak aktif, cuma ditak-tak sama orang-orang. Mungkin banyak jamaah online yang bertanya, kenapa tidak di live streaming Kang? Pak Faiz kok nggak kelihatan? Atau Pak Faiznya mana? Jawabannya memang sampai saat ini Pak Faiz kurang berkenan untuk sering-sering tampil atau di syuting langsung. Tapi mulai sejak COVID, sejak pandemi itu, sesekali Pak Faiz kerso atau mau untuk ditayangkan wajahnya. Dan sejak beberapa bulan terakhir juga ada perjanjian bahwasanya ketika Rabunya itu ada 5, salah satunya akan berisi tentang tanya jawab atau berisi diskusi, dan di situ kami biasanya mengambil gambar Pak Faiz dan Pak Faiz bersedia untuk ditayangkan. Terakhir, sebelum teman-teman jamaah online banyak bertanya di kolom komentar tentang ngajinya ini di mana, tentang bayar atau enggak, daftar atau enggak, silahkan sambil menonton video, biasakan baca deskripsi video. Di sana ada temanya tentang apa, judulnya apa, tanggal berlangsungnya kapan, dan tempat kami melaksanakannya di mana. Jadi sebelum bertanya, silahkan membaca dulu. Ya, kalau kita melihat peminat dari ngaji filsafat ini cukup banyak dan banyak potensi yang bisa kita gali dari teman-teman yang ikuti ngaji. 2016 kita bereksperimen untuk membuat kelas menulis di masjid, dan berbarengan dengan itu juga teman-teman takmir itu membuat penerbitan MJS Press. Nah, dari kita mengadakan kelas menulis, kemudian dari teman-teman yang ikuti kelas menulis kita masukkan sebagai anggota dari komunitas literasi masjid, dan teman-teman ini yang kemudian nanti yang berkontribusi untuk menulis tulisan untuk konten buletin, untuk konten web, ataupun menulis catatan santri dari apa yang mereka tangkap dari mengikuti ngaji. Kita perlu menemukan tokoh-tokoh baru selain Pak Faiz. Tokoh-tokoh baru selain Pak Faiz dalam berbagai bidang.
Kalau Pak Faiz dalam filsafat, mungkin kita perlu menemukan tokoh yang keilmuannya mungkin bisa sama dengan Pak Faiz, tapi juga bisa berbeda dan bisa menyajikan ilmu-ilmu yang sangat berat untuk kalangan terdidik itu menjadi konsumsi masyarakat awam, sehingga orang membuka YouTube, mendengarkan isi pembicaraannya itu langsung paham. Kita butuh tokoh-tokoh seperti itu. Nah, karena memang salah satu kelebihannya Pak Faiz ini ya, karena beliau ini kelebihannya adalah mampu menyampaikan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan saya kira semua orang paham apa yang beliau sampaikan. Padahal itu teori-teori rumit dalam filsafat, misalnya. Bagi kita semua, pengetahuan bahwa kita hari ini ada, tetapi singkat saja, dalam batas waktu yang tidak bisa kita nego sesuai keinginan kita. Mungkin kesadaran ini penting, pengetahuan ini penting sebagai masukan untuk menghitung hari-hari kita dan membuatnya berarti. Mari kita ketahui, mari kita sadari, sekarang kita ada, besok kita tidak ada. Waktu kita terbatas, eksistensi kita nanti dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Maka kesadaran ini ayo dijadikan titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan, apa yang berarti dan bermakna yang bisa kita jalankan. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia. Nama saya Kanya Kiara. Nama saya Revi Maersa. Nama saya Mas'ud. Nama saya Halimah. Nama saya Fadiza Fajar. Saya Ainia Prihandini. Nama saya Amiruddin. Saya ngaji filsafat itu baru pas saat pindah ke sini di akhir tahun 2022. Saya sudah ikut ngaji filsafat sejak tahun 2018. Saya mulai mengaji filsafat sejak Agustus tahun lalu 2022. Saya itu santri ngaji filsafat angkatan pertama. Saya ikut ngaji filsafat sejak pertama 2013. Pertama kali ikut ngaji filsafat sekitar tahun 2013. Dan waktu itu ngaji Mocopat sudah tidak dilanjutkan dan saya tahu ada informasi untuk ngaji filsafat, akhirnya saya ikut-ikutan. Sebenarnya yang bikin tertarik pertama alasan ngaji filsafat itu karena Pak Fahrudin Faiz tersendiri. Masjid Jenderal Sudirman beserta ngaji filsafatnya yang diampu oleh Bapak Fahrudin Faiz itu menjadi rumah berpulang ternyaman waktu itu bagi saya yang mahasiswa kelontang-kelanting nggak jelas. Mungkin karena pembawaannya Bapak sendiri yang bisa menjelaskan filsafat itu seperti apa, tidak yang seperti yang saya bayangkan selama ini. Beliau itu pengetahuannya luas, tapi dengan mungkin kebijaksanaan ya, beliau bisa menyampaikan materi itu dengan menyesuaikan audiensnya, yaitu mahasiswa dan anak muda. Jadi bisa masuk gitu loh, relate. Yaitu keikhlasannya beliau menyampaikan materi, istiqomah, itu yang menarik dari Pak Faiz. Ya, karena saya merasa ngaji filsafat dengan Pak Faiz ini berbeda dengan kajian-kajian yang lain gitu. Yang berat jadi terasa ringan, yang ringan jadi terasa menyenangkan. Tentang broken heart psikologi. Memaknai patah hati. Yang itu membahas tentang
Surya Mentaram sih. Yang paling membuat saya berkesan adalah di setiap sesi ngaji filsafat yang Pak Faiz sampaikan selalu ada kisah-kisah gitu, dongeng-dongeng dari para wali, dari para sufi, dari para pembesar, dari para orang-orang soleh gitu. Cukup mendamaikan gitu, apa yang beliau katakan itu cukup mendamaikan, meskipun pada saat itu saya belum benar-benar waras gitu, belum benar-benar dalam kesadaran yang utuh bahwa datang untuk ngaji, untuk menimba ilmu atau dan lain sebagainya lah. Ngaji, datang ke sini adalah sebagai bentuk ketersesatan dalam tanda petik yang saya nggak tahu mesti ngapain, dan saya rasa ini adalah satu keputusan yang sampai saat ini saya tidak pernah menyesalinya datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji filsafat telah genap 10 tahun. Kajian yang sangat luar biasa dari tahun 2013, kalau nggak salah tuh ya, betul, 2013. Yang awalnya dihadiri 10-13 orang. Sekarang, wow, luar biasa, membludak sekali di Masjid Kolombo. Dan mungkin banyak juga materi-materinya yang tersebar di media sosial. Ilmu yang disampaikannya sangat bermanfaat, sangat inspiratif. Pokoknya setiap materi yang disampaikan oleh Pak Faiz, khususnya buat saya, sangat membantu banget untuk pengenalan diri. Dari mana saya berasal dan mau kemana tujuan akhir saya. Itu dia. Pokoknya luar biasa banget Pak Faiz. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi jalan terang buat kami semua. Dan jangan putus sampai 10 tahun. Semoga selalu ada ngaji filsafat ini sampai generasi-generasi berikutnya. Dan ada penerus dari Pak Faiz juga ya. Nih, PR buat takmir-takmir di Masjid Kolombo atau teman-teman yang selalu menonton, mendengar kajian Pak Faiz. Pokoknya sekali lagi selamat, sukses, dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Marlo mau mengucapkan selamat untuk 10 tahunnya ngaji filsafat bersama Mas Fahrudin Faiz. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada guru filsafat kita, Mas Faiz, yang dengan program ngaji filsafat ini yang sudah berjalan selama 10 tahun dan itu luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang menjernihkan pikiran kita, mempelajari filsafat dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah diterima, dan yang paling penting tidak mengajarkan hanya dalam bentuk knowledge, tapi lebih mengutamakan mentransformasi dari knowledge menuju kepada rasa, dari rasa menuju kepada akhlak itu sendiri. Jadi terima kasih Mas Faiz, sehat selalu, tetap semangat untuk memberikan pembelajaran filsafat ke masyarakat yang seluas-luasnya. Selamat juga untuk ngaji filsafat, tetap semangat untuk beristiqomah dalam mengadakan acara dan pembelajaran, karena banyak orang dan banyak kalangan yang saya rasa sangat membutuhkan untuk pelajaran-pelajaran filsafat yang sangat asik ini, sangat mudah dan sangat bermanfaat. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-10 ngaji filsafat. Tetap semangat, tetap berbagi, tetap berfilsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat teman-teman di ngaji filsafat. Terus mengaji supaya haji dan meluruskan yang nggak lurus, membersihkan yang nggak bersih. Terima kasih loh sempat Faiz, terus dengar di YouTube, di media, salah. Tetap semangat terus. Hai, gue Abdullah Rian. Pertama kali nonton ngaji filsafat itu nggak sengaja ya, lewat di beranda, terus tiba-tiba kok asik karena membahas masalah-masalah filsafat dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Pembawaan Dr. Faiz yang juga kalem, terus bahasa-bahasanya yang sederhana bisa membuat hal yang terasa rumit itu bisa diterima sama orang-orang kebanyakan kayak gue. Jadi sekarang rutin ngikutin ngaji filsafat. Terima kasih ngaji filsafat. Sehat terus Dr. Faiz. Dalam rangka 10 tahun ngaji filsafat ini, saya berharap semoga
Pak Faiz tetap panjang umur, tetap istiqomah, dan tetap diberi kesehatan dan kesabaran untuk menghadapi para santri-santri yang modelannya begini. Dalam rangka 1 dekade ngaji filsafat kali ini, saya berharap semoga tidak hanya 1 dekade aja, tapi akan terus berlanjut dan semakin banyak lagi manfaat dan keberkahan yang dapat disalurkan dari ngaji filsafat kali ini. Di 1 dekade ngaji filsafat ini, saya berharap lebih banyak atau ya semakin banyak santri yang bertemu dengan jodohnya. Bagaimana dengan Pak Faiz mengomentari ngaji filsafat sampai di titik ini? Memang yang kelihatan berbeda antara dulu dan sekarang itu yang paling menyolok ya jumlah peserta ngaji. Kalau awal-awal dulu mungkin hanya 10, 20, belasan, sekarang bisa ratusan. Cuma komentar saya, melonjaknya jumlah yang hadir ngaji itu bagi saya ya termasuk hal-hal yang di luar kuasa. Jadi itu sepenuhnya kalau bahasa saja ya itu mungkin semacam anugerah dari yang di atas, buahnya keistiqomahan kita belajar selama 10 tahunan ini. Jadi kita tidak bisa ngatur berapa yang harus datang, kemudian siapa saja yang harus tertarik, yang terbuka hatinya untuk ikut ngaji dan lain sebagainya. Ya semuanya hakikatnya adalah Allah yang mengatur. Jadi merespon situasi ini ya bagi kita ya mungkin yang lebih tepat bersyukur saja bahwa ternyata Allah mempercayakan kajian kita ngaji filsafat ini untuk sebagai salah satu lini kita untuk belajar terus sampai hari ini. Ada gak sih hambatan yang dialami ketika mengampu ngaji filsafat? Ya hambatan kalau secara teknis ngaji mungkin enggak. Mungkin dari pribadi saya kadang-kadang juga ada. Misalnya saya juga enggak selalu fit setiap waktu. Kadang-kadang yang ada pusingnya, ada puyengnya, ada kecapeannya, ada sakitnya. Kadang-kadang juga sering blank. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman enggak perhatian, kadang-kadang saya juga waktu di depan ngomong itu terus saking capeknya, kadang lupa harus ngomong apa, menyampaikan apa. Nah, hambatan-hambatan seperti ini dari saya sendiri banyak. Tapi secara umum saya melihat yang pelaksanaan ngaji ini bagi saya ya sudah lancar lah, baik selama 10 tahun ini rasanya tidak ada hambatan yang berarti. Apakah ada cerita unik soal santri ngaji, Pak? Hahaha, waka kakak. Yang unik-unik bagi saya banyak. Jadi misalnya yang mempersepsi saya mungkin dianggap kayak wali, mungkin dianggap kayak orang yang bisa menyembuhkan sampai ke rumah bawa botol aqua, kemudian ada yang dan lain sebagainya, yang jenis-jenis ini unik-unik. Atau ada yang curhat, patah hati, nangis-nangis, yang kayak gini kadang-kadang juga muncul. Tapi bagi saya itu menarik, dinamika teman-teman para pembelajar ini, istilah saya ya, orang-orang yang sedang belajar menggali ilmu dengan segala dinamikanya. Jadi sering curhat-curhat, sering banyak yang konsultasi ini, konsultasi itu. Mungkin dianggapnya saya itu ngerti segalanya macam-macam. Yo, saya bisanya cuma mendengarkan saja, biasanya saya bisanya cuma menampung saja keluhan-keluhan mereka. Jadi bisanya hanya itu sih, karena ngerti sendiri ilmu saya itu filsafat sebenarnya utamanya. Dalam rangka 10 tahun ngaji filsafat, apa harapan Bapak? Jadi 10 tahun ngaji filsafat sudah jadi seperti ini. Itu saya membacanya sederhana sebenarnya. Insya Allah ngaji yang kita lakukan ini sesuatu yang baik dan diridhoi oleh Allah sehingga bisa sampai di titik hari ini. Itu bagi saya yang lebih penting. Bahwa manfaatnya sejauh apa, kemudian nilai pentingnya mungkin untuk secara individu atau kelompok dan lain sebagainya seperti apa, itu bagi saya bonusnya. Yang paling terutama dari ngaji ini, mari kita maknai bahwa ternyata ini sesuatu yang baik, kemudian insya Allah mendapat ridhonya Allah. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk santri ngaji
para pendengar setia dan jamaah online. Ya pesan saya saja untuk semua pihak. Tentu saja karena ngaji ini seperti saya bilang hakikatnya adalah belajar. Semoga semangat belajar teman-teman semua yang selama ini mengikuti ngaji tidak surut dan tidak terhalangi oleh apapun situasi yang dihadapi. Seperti yang mungkin sering saya kutip dan juga dikutip teman-teman, mari kita belajar terus, kita jadikan setiap tempat adalah sekolah, kita jadikan setiap orang sebagai guru, dan setiap peristiwa sebagai pelajaran.